Riset Badan Pangan Dunia mencatat setiap orang di Indonesia berpotensi membuang rata 700 kg makanan dalam setahun. Sebagian penduduk Indonesia tidak merasa bersalah Besar di Indonesia. Kata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2020 lalu, sampah makanan menyumbang sekitar 40% dari total Setelah tidak semua orang beranggapan sisa lalu menyadari bahwa makanan tidak pantas dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kalian datang ke tempat makanan yang ramai seperti ini? Banyak pilihan makanan yang menarik dan menggugah selera. Namun, di balik ramainya tempat kuliner, seringkali terdapat masalah yang jarang disadari, yaitu makanan yang terbuang sia-sia. Melalui video yang berjudul Jangan Sampai Terbuang, kami akan membahas pentingnya mengurangi pemborosan makanan berdasarkan SDGs 12 dan nilai Islam. Wah, ramai sekali ya. Makanannya banyak banget kok. Jadi bingung mau pilih yang mana? Kalau aku sih pengen cobain semuanya. Hah? Semuanya? Iya, mumpung lagi kumpul nih. Aduh, kayaknya kebanyakan deh. Tenang aja, nanti bakal habis. Tanpa disadari, kebiasaan membeli makanan secara berlebihan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang membeli makanan melebihi kebutuhannya karena tergoda oleh banyak pilihan yang tersedia. Akibatnya, sebagian makanan tidak habis dan akhirnya terbuang. Dalam Islam, makanan merupakan nikmat dari Allah SWT yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, Islam melarang perilaku berlebihan dan pemborosan dalam mengonsumsi makanan. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini menunjukkan perilaku boros dan menyanyiakan makanan merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus membiasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya, menghabiskannya, dan mensyukuri setiap rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Banyak nih makanannya. Ya nih, bahkan masih banyak belum disentuh. Duh, kenyang duluan ternyata. Kalau begini, sayang banget ya. Menurut berbagai laporan dan penelitian, sampah makanan atau food waste masih menjadi salah satu permasalahan besar yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Setiap tahun, jutaan ton makanan terbuang sia-sia padahal masih layak dikonsumsi. Pada hal yang berbeda. Berikut ini tim TV Tani akan merangkum perbedaan food waste dan food loss yang harus kamu tahu. Menurut Food and Agriculture Organization of the United Nations atau FAO, food loss adalah limbah pangan yang dihasilkan dari bahan mentah, seperti sayur dan buah yang belum diolah menjadi makanan. Food loss terjadi pada proses produksi dan distribusi yang seringkali disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kualitas hasil panen tidak sesuai standar pasar dan retail, kelebihan panen namun permintaan pasar rendah, durasi penyimpanan yang terlalu lama sehingga produk membusuk, dan masih banyak hal lainnya.
Artinya, sebelum mencapai rak toko, dapur restoran, atau rumah orang, makanan-makanan ini mengalami kehilangan sehingga menjadi tidak bisa dimakan manusia atau terbuang di tengah jalan. Nah, kalau food waste, menurut FAO, adalah limbah pangan yang dihasilkan dari makanan, baik yang sudah diolah dan layak konsumsi, namun terbuang sia-sia. Food waste terjadi di tingkat penyedia makanan, retail, atau konsumen. Penyebab terjadinya food waste antara lain kebiasaan tidak menghabiskan makanan, makanan layak konsumsi yang dibuang retail atau restoran untuk mempertahankan standar, porsi makanan yang terlalu besar atau tidak sesuai kapasitas yang sanggup untuk dikonsumsi. Setiap makanan yang kita konsumsi terdapat proses yang panjang, dari mulai petani, pedagang, hingga proses pengolahan makanan dari sebelum sampai ke konsumsi. Jadi yang terbuang bukan cuma makanannya aja ya? Ya, betul. Masalah inilah yang menjadi perhatian SDGs nomor 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nilai yang terkandung dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27 juga sejalan dengan tujuan SDGs 12, yaitu mengurangi pemborosan dan mendorong pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Daripada dibuang, mending kita bawa pulang aja ya. Nah, itu lebih baik. Masih bisa dimakan nanti loh. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemborosan makanan. Yang pertama, ambil atau beli barang sesuai kebutuhan. Yang kedua, biasakan menghabiskan makanan yang sudah diambil. Yang ketiga, simpan atau bungkus makanan yang layak dikonsumsi. Dan yang paling penting, tanamkan rasa syukur dan rezeki atas setiap rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Nah, jadi kami berharap masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menghargai makanan dan mengurangi perilaku membazir dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan sederhana seperti mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kehidupan sosial. Selain itu, kita juga bisa menerapkan nilai-nilai Islam seperti hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mulai dari diri sendiri, ambil secukupnya, Habiskan semampunya. jangan sampai terbuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dong.